Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Baik. Apakah pada pagi hari ini anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat? Tetap. Ya, bagus sekali. Ibu harapkan anak-anak selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ibu Sang Yang Budi, anak-anak. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu dengan mengabsen. Ya, coba yang pertama, Devika. Adikku. Ya, Adek Widi, Dwi, Rasti Kapat, Ariel. Ya, terima kasih. Berarti pada pagi hari ini anak-anak semuanya hadir dalam keadaan yang sehat. Terima kasih anak-anak. Nih, baiklah anak-anak, sebelum Ibu akan mulai pelajarannya, Ibu akan mengingatkan kembali tentang tepuk PPK dan salam PPK. Masih ingat anak-anak? Masih. Ya, kalau masih ingat, coba ucapkan dengan keras anak-anak. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus sekali. Ibu lanjutkan dengan salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, bagus sekali. Berarti anak-anak di rumah masih tetap ingat dengan tepuk dan salam PPK. Baiklah anak-anak, Ibu ingatkan kembali, di masa seperti sekarang ini, ada masa pandemi COVID-19, anak-anak Ibu harapkan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu anak-anak. Oke. Coba perhatikan yang ini anak-anak. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Nah, jadi itu pesan Ibu. Masih ingat anak-anak pesan Ibu? Yang pertama apa? Coba Devika, yang pertama. Menggunakan masker. Ya, bagus. Menggunakan masker. Kemudian yang kedua, Mencuci tangan. mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Bagus sekali Ariel. Yang ketiga apa Rasti? Menjaga jarak. Iya, bagus, menjaga jarak. Jadi anak-anak baik di sekolah, baik di rumah harus tetap mengikuti protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat. Bagus anak-anak. Nah, Ibu lanjutkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, itu yang berjudul Garuda Pancasila. Coba anak-anak persiapkan diri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ikuti dengan keras anak-anak ya. Garuda Pancasila, akulah pedoman tunggu. Patriot proklamasi, sedia
pembelajaran, Ibu akan selalu mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Untuk apa? Kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak. Ya, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu lanjutkan anak-anak. Ibu akan ajak anak-anak menyanyikan lagu. Nyanyikan lagi lagu Bangun Tidur. Masih ingat anak-anak dengan lagu Bangun Tidur? Masih. Ya, coba nyanyikan dengan keras. 1, 2, 3. Bangun tidur, terus mandi. Sambil tangan. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Tepuk tangan anak-anak. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak. Ibu sekarang mau bertanya, sebelum anak-anak berangkat ke sekolah, apakah anak-anak sudah mandi? Sudah. Iya, bagus sekali. Kemudian pada sore harinya juga anak-anak sudah mandi? Sudah. Berarti dalam satu hari anak-anak berapa kali mandi? 2. Ya, bagus, 2 kali. Kenapa anak-anak harus mandi? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa kamu harus mandi? Ayo Devika. Supaya membuat badan segar dan sehat. Ya, supaya membuat badan segar dan sehat. Coba Nasti, apa lagi gunanya? Apa sih gunanya mandi? Biar badan segar. Ya, supaya badan segar. Baiklah anak-anak, tujuannya kita mandi itu adalah menjaga kebersihan dan kesehatan badan. Anak-anak ya, anak-anak diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan badan yang sehat, badan yang sempurna, tidak ada kekurangan apapun ya. Itulah ciptaan siapa anak-anak? Tuhan. Ya, manusia, anak-anak itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, diciptakan oleh Tuhan. Sekarang bagaimana cara kamu merawat badanmu supaya tetap sehat? Nah, merawat badan, menjaga kesehatan itu merupakan sikap bersyukur. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba anak-anak sekarang boleh dibuka bukunya. Halaman, cari bukunya di subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 4. Halaman berapa itu anak-anak? 30. Ya. Nah, yang pertama sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pagi hari ini. Ya, yang pertama Ibu harapkan kompetensi dasarnya adalah mencermati kosakata dalam teks tentang ciri-ciri makhluk hidup, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah tadinya 3.1 itu adalah memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut anak-anak perhatikan. Yang pertama, dalam pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anak dapat menemukan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, Ibu harapkan anak-anak dapat mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, Ibu harapkan anak-anak akan dapat menemukan sikap bersyukur kepada Tuhan sebagai bentuk pengamalan sila pertama pada Pancasila. Kemudian yang keempat akan Ibu berikan kembali anak-anak LKPD. Yang kedua, Ibu harapkan anak-anak dapat menemukan contoh-contoh sikap bersyukur kepada Tuhan sebagai bentuk pengamalan sila yang pertama.
Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajarannya. Perhatikan gambar ini, Ibu akan berikan gambar. Dah, perhatikan gambar ini anak-anak. Apakah kelihatan dari belakang? Ya, baiklah anak-anak. Siapa yang tahu kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang tua Aril? Aril? Bermain kuda-kudaan. Ya, bagus, bermain kuda-kudaan. Selain bermain kuda-kudaan, siapa yang tahu di rumahnya permainan apa itu? Iya, bagus, gandong-gandongan. Itu bahasa Balinya gandong-gandongan. Mungkin saja anak-anak di rumahnya pernah melakukan permainan ini bersama temannya yang ada di rumah. Sekarang Ibu bertanya, dalam permainan ini anggota badan yang mana yang paling berperan dalam permainan ini anak-anak? Tangan dan kaki. Ya bagus Aril, tangan dan kaki. Dek Widi? Iya, sama jawabannya ya, tangan dan kaki. Jadi pada permainan ini yang paling sangat berperan itu adalah tangan dan kaki. Kenapa? Tangan dan kaki yang paling berperan dalam permainan ini. Untuk apa sih itu tangan dan kaki itu? Bergerak. Ya, tangan dan kaki itu digunakan oleh manusia untuk bergerak, berjalan, bergerak, berlari, berpindah tempat. Itulah salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu apa anak? Bergerak. Bagus sekali. Kemudian anak-anak, coba perhatikan anak-anak padamu sendiri. Nah, itu anak-anak, ibu, manusia, tumbuhan, hewan. Khusus di sini manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita mempunyai akal untuk berpikir, ya anak-anak, berbuat, melakukan sesuatu bisa dilakukan oleh sendiri. Kemudian kita diberikan anggota badan yang sempurna, anggota badan yang utuh tanpa ada kekurangan apapun. Jadi, bagaimanakah cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan? Baiklah anak-anak, lagi sebentar kita akan pelajari bagaimanakah cara kita bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia-Nya. Kemudian kita dapat nanti akan menemukan ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah ya anak-anak, Ibu lanjutkan. Perhatikan ini anak-anak ya. Nanti sebentar akan Ibu kasih pertanyaan. Kids, manusia seperti kita adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Selain manusia, Perhatikan anak-anak, perhatikan videonya. juga merupakan Nanti makhluk sebentar hidup Ibu loh. akan suruh Mereka hidup berdampingan anak-anak dengan menjawab kita dan pertanyaan. makhluk hidup Perhatikan anak-anak. memiliki sejumlah ciri-ciri. Nah, siapa yang bisa menemukan ciri-ciri makhluk hidup nih? Beberapa ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah bernafas, membutuhkan makanan dan Perhatikan minuman, baik-baik. bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, peka pada pantang, Apakah dan kelihatan dari menyesuaikan belakang diri yang terhadap lingkungan. Kita simak penjelasan dari masing-masing ciri makhluk hidup tersebut yuk. Bernafas. Bernafas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, kids. Bernafas berarti menghisap dan mengeluarkan nafas. Saat bernafas, makhluk hidup akan menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian makhluk hidup akan mengeluarkan atau berpakaian udara dengan kandungan karbon dioksida. Memerlukan makanan dan minuman. Setiap harinya, makhluk hidup membutuhkan asupan energi untuk beraktivitas. Nah, asupan tersebut didapatkan dari makanan dan minuman, kids. Bergerak. Ciri makhluk hidup lainnya adalah bergerak. Ciri bergerak diantaranya kita yang bisa menggerakkan anggota badan, berjalan, berlari, bahkan berenang. Tubuh bisa melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak, kids. Nah, sistem gerak terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Tumbuh dan berkembang. Baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan akan mengalami tumbuh serta berkembang. Sebagai contoh, hewan kupu-kupu yang bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, kids. Ulat tersebut lalu menjadi kepompong dan berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda pun terus berkembang hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Berkembang biak atau bereproduksi.
Berkembang biak atau melakukan reproduksi juga merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Dengan kemampuan tersebut, makhluk hidup bisa mendapatkan keturunan dan terjadi regenerasi. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan supaya tidak punah. Peka terhadap rangsangan. Saat menerima rangsangan, makhluk hidup bisa memberikan tanggapan karena peka terhadap rangsang. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa cahaya, sentuhan, suhu, aroma, dan lain sebagainya. Misalnya saat kita menyorot lampu atau cahaya terang, kita otomatis akan menutup mata karena terasa silau. Contoh lain pada tumbuhan putri malu yang bakal langsung masuk dalam daunnya saat kita sengaja tersentuh. Ya, tumbuhan juga memiliki kepekaan tertentu terhadap rangsa yang akan berakhir. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ciri-ciri makhluk hidup lainnya adalah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemampuan tersebut biasa disebut dengan adaptif. Contoh dari ciri tersebut misalnya kaktus yang bisa hidup di tempat super kering, menurutmu apa yang membuatnya bisa beradaptasi, padahal umumnya tumbuhan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Itu karena kaktus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan cara memiliki daun yang sempit dan tebal. Selain itu, kaktus memiliki batang tebal dan akar yang mampu menyimpan air untuk kebiayaan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke. Nah, baiklah anak-anak. Tadi anak-anak sudah menyimak video yang telah Ibu tampilkan. Apakah anak-anak sudah menyimaknya dengan baik? Sudah? Nah, sekarang Ibu akan bertanya. Video yang tadi kamu simak atau tadi kamu tonton itu menceritakan tentang apa, anak-anak? Coba ditingkat. Tentang ciri-ciri makhluk. Ya, bagus. Jadi video yang telah kamu tonton tadi menceritakan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tadi Rasti sudah dapat angkat tangan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yang terdapat pada video tersebut apa, Rasti? Iya, ada bergerak. Kemudian yang kedua apa? Siapa yang bisa? Ya, Dika? Bernafas. Bernafas. Kemudian ada lagi cirinya yang ketiga. Edi? Makan dan minum. Makan dan minum. Nah, apa lagi? Selain makan dan minum, ciri makhluk hidup. Berkembang biak. Berkembang biak. Ariel? Berkembang. Tumbuh dan berkembang. Coba Rasti apa lagi? Iya, peka terhadap rangsangan. Misalnya kalau kamu digigit semua, aduh, nah itu namanya peka terhadap rangsangan. Ya, pada tumbuhan juga sama, pada hewan juga akan merasakan rangsangan apabila dia disakiti, akan peka terhadap rangsangan. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama tadi bernapas. Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernapas. Tuhan menciptakan makhluk hidup itu ada manusia. Apalagi anak-anak dari manusia? Hewan. Apalagi? Tumbuhan. Itulah 3 makhluk hidup ciptaan Tuhan mempunyai ciri-ciri yang sama yaitu bernapas. Nah, ya. Manusia bernapas setiap hari yang bernapas. Kemudian apakah hewan juga bernapas? Ya, kemudian tumbuhan apakah bernapas juga, anak-anak? Iya, tumbuhan juga bernapas, tetapi kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Itu bisa dibuktikan anak-anak nanti anak-anak akan pelajari di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, anak-anak, ciri-ciri tumbuhan itu bernapas. Coba pada siang hari anak-anak diam di bawah pohon. Bagaimanakah rasa udaranya? Sejuk atau panas? Terasa sejuk. Pada saat itulah tumbuhan itu bernapas. Dia mengeluarkan dia mengeluarkan oksigen dan menghirup karbon dioksida. Sehingga pada siang hari kalau kita tinggal di bawah pohon, itu udaranya akan terasa sangat sejuk, anak-anak. Ya, nah coba perhatikan ini, anak-anak. Nah, coba lihat ini, ada bermain kuda-kudaan. Coba di sini ada terdapat 1 ciri-ciri makhluk hidup. Coba anak-anak baca, itu yang ada di bukunya juga sudah ada.
Ya, bagus sekali, bergerak. Dalam permainan ini yang paling sangat kelihatan ciri makhluk hidupnya itu adalah bergerak, karena permainan ini melakukan satu gerakan berlari menuju garis finish. Jadi anak-anak itu ciri makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup apa yang tadi itu? Pasti yang ketiga bernapas, bergerak. Yang ketiga apa? Bagus, makan dan minum. Ya, berkembang biak juga. Makan dan minum. Apakah setiap hari anak-anak makan dan minum? Ya. Kenapa anak-anak setiap hari makan dan minum? Kenapa kok kamu setiap hari makan dan minum? Supaya apa? Coba kasih angkat tangannya kalau menjawab. Supaya badannya kuat. Bagus. Apalagi tujuannya makan, Devika? Supaya badan tetap sehat. Makanannya juga harus sehat. Ya, bagus. Apa lagi anak-anak? Selain itu, selain supaya kuat, supaya sehat, apa lagi? Apa sih tujuannya makan dan minum? Apa lagi tujuannya? Hah? Supaya badan tidak lemas. Bagus anak-anak. Ya, jadi tujuannya kita makan dan minum itu adalah untuk menjaga suatu kesehatan, menjaga badan supaya tetap kuat. Jadi kita harus makan, harus minum. Apakah tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan dan minuman, anak-anak? Iya. Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Pasti punya hewan apa? Kucing. Kalau Dwi? Kucing. Kalau Adil? Anjing. Siapa lagi yang punya hewan di rumah? Anjing. Dek Widi? Oh, Dek Widi tidak punya katanya. Ya. Nah, sekarang anak-anak yang punya hewan peliharaan, apakah kamu sudah menjaganya dengan baik, anak-anak? Apakah sudah merawatnya? Bagaimana kamu caranya merawat hewan di rumah? Pasti? Iya, dengan memberi makanan dan minum. Ya, boleh juga dengan memandikannya. Sama dengan anak-anak harus mandi supaya sehat. Ya, jadi kita merawat hewan di rumah dengan cara memberikannya makan setiap hari. Kalau kita merasa lapar, sama anak-anak hewan juga pasti akan merasa lapar. Begitu pula kalau dia merasa haus, kita merasa haus, dia juga akan merasa haus. Jadi sama, kalau kita makan, dia juga dikasih makan. Sama dengan tumbuhan anak-anak ya. Tumbuhan itu juga memerlukan makanan dan minum atau air. Ya, jadi siapa yang di rumahnya punya tanaman? Tanaman apa saja itu? Adwi? Hah? Ya, bunga gumitir. Apa lagi, Devika? Ya, bunga kembang kertas. Kemudian pasti? Ya, tanaman pisang. Kalau ada punya tanaman di rumah? Tidak. Kalau Dek Widi? Ya, bunga kamboja. Jadi setiap hari anak-anak juga harus menjaga dan merawatnya. Dengan cara apa merawatnya anak-anak? Ya, dengan cara menyiram. Ya, bagus, dengan diberi pupuk. Supaya apa itu tumbuhannya diberi air dan pupuk? Supaya dapat tumbuh, supaya dapat berbunga. Kalau kamu punya pisang, supaya dia mau berbuah. Kalau punya tanaman bunga, dia supaya mau berbunga. Jadi anak-anak merawat diri, merawat hewan, menjaga dan memelihara tumbuhan di rumah itu merupakan salah satu bentuk kita bersyukur kepada siapa, anak-anak? Kenapa kok kita bersyukur kepada Tuhan? Karena apa? Hewan, manusia, tumbuhan itu kita rawat, kita jaga sebagai bentuk bersyukur katanya kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa kok kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena apa? Karena sudah diberi anggota tubuh. Ya, karena sudah diberi anggota tubuh yang lengkap. Kemudian apa lagi jawabannya? Bagus sekali Devika. Apa lagi Devika? Bisa bergerak, berlari dan bermain bersama teman. Ya, bisa bergerak, berlari bersama teman. Apa lagi? Ya, pasti? Iya, diberi makan dan minum. Jadi anak-anak, kenapa kita harus merawat diri, merawat hewan, merawat
tumbuhan karena semua itu adalah ciptaan Tuhan. ya, ciptaan Tuhan. Berarti anak-anak sudah melakukan sikap pengamalan Pancasila. Sila yang keberapa anak-anak? Sila yang pertama. Bagus sekali Rasti. Coba Ariel, apakah lambang sila pertama Ariel? Ya bagus. Pada buku bahan ajar yang telah ibu bagikan di sana sudah ada anak-anak ya semuanya. Penjelasan ibu sudah ada di sana. Jadi lambang Pancasila yang pertama itu adalah bintang. Bintang itu melambangkan arti kita takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagus anak-anak ya. Nah ini tentang ciri-ciri makhluk hidup sudah tadi ibu katakan. Jadi anak-anak, apa yang tadi anak-anak jawab, apa yang tadi anak-anak tonton, inilah ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak bisa perhatikan lagi pada layar. Nanti pada saat mengerjakan LKPD, anak-anak akan bisa membacanya dalam buku ajarnya. Di sana mencari jawaban yang juga sudah ada anak-anak dalam buku bahan ajar yang telah ibu kasih. Ya, nah kemudian, ini menunjukkan contoh kita sikap bersyukur atas karunia. Di sini ada gambar seorang anak itu sedang menuju ke mana itu anak itu? Ya, ke meja makan. Sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup, manusia itu memerlukan makanan dan minuman. Nah, sekarang ibu tanya, makanan dan minuman itu siapa yang menciptakan anak-anak? Tuhan. Ya, yang kan jawab ibu. Jadi ibu hanya membantu memasak. Ya. Jadi yang menciptakan beras, menciptakan padi, menciptakan sayur, daging, itu semuanya ciptaan Tuhan. Jadi anak-anak, ibu ingatkan, bagaimanakah cara kamu mensyukuri karunia Tuhan berupa makanan tersebut? Apa yang kamu lakukan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas makanan yang telah disediakan? Coba Devika. Ya bagus sekali. Berdoa sebelum makan. Ingat anak-anak ya. Sebelum anak-anak makan dimanapun kamu berada ya, kamu harus mengucapkan syukur kepada Tuhan atas makanan yang sudah ada. Ya dengan cara berdoa ya Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu. Sekarang saya bisa makan makanan yang telah Engkau ciptakan. Jadi seperti itu anak-anak ya. Kemudian bagaimana lagi cara selain berdoa? Sebelum makan, bagaimana cara kita bersyukur terhadap makanan yang telah disediakan oleh Tuhan atau telah diciptakan oleh Tuhan? Apa lagi caranya bersyukur selain berdoa? Tidak boleh membuang-buang makanan. Bagus sekali Devika. Pada saat anak-anak makan, tidak boleh anak-anak membuang makanan. Ya, dimanapun kamu berada. Ya, kalau kamu merasa lapar, ambillah makanan sesuai dengan kebutuhan kamu. Jangan mengambil langsung banyak, ini banyak semuanya banyak, akhirnya tidak habis. Makanan itu terbuang sia-sia. Jangan. Ya, coba anak-anak perhatikan ini. Coba perhatikan anak-anak gambar 1 dan gambar 2. Nah, ini tentang kita bagaimana berbuat syukur, menemukan sikap atau sikap bersyukur kepada Tuhan dengan gambar ini. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu terdapat seorang anak yang sedang apa itu anak-anak? Iya, dia sedang akan menikmati makanan berupa apa ada makanannya? Yang pertama, roti. Apa lagi yang ada di meja makannya? Buah-buahan. Buah-buahan. Apa lagi? Susu. Iya, banyak sekali ada makanan yang sehat. Ada roti, ada buah, ada susu. Jadi anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar yang kedua. Apakah anak-anak melihat gambar yang kedua anak-anak? Iya. Gambar apakah itu yang kedua itu anak-anak? Iya, itu adalah gambar seorang pengemis atau seorang anak yang ingin meminta makanan. Coba bayangkan anak-anak ya. Apakah anak-anak pernah melihat pengemis di jalan anak-anak yang sedang meminta-minta itu? Pernah melihat anak-anak? Pernah melihatnya? Ari nggak pernah. Siapa yang pernah melihatnya? Pasti Devika, Dwi. Bagaimana perasaan kamu pada saat melihat? Iya bagus, merasa kasih. Jadi anak-anak,
apabila anak-anak sedang makan, ingatlah gambar anak-anak yang kedua ini. Ya, kamu mau membuang makanan, tidak habis makanannya, buang saja dah makanannya. Ingatlah gambar itu. Atau kamu bisa mengingat, oh ya, tadi pagi saya ke pasar sama ibu, di jalanan saya menemukan seorang pengemis. Bagaimana kalau kita seperti mereka, mendapatkan makanan dengan susah payah? Kita sudah enak-enak di rumah, disediakan makanan yang enak oleh ibu, oleh bapak, oleh orang tuanya. Masa kita harus membuangnya? Itu namanya tidak apa? Tidak bersyukur, anak-anak. Ya, janganlah seperti itu. Jadi diingatkan anak-anak, karena memperhatikan gambar ini, anak-anak akan dapat berbuat lebih baik lagi. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, anak-anak, menghormati orang tua, karena setiap hari telah menyediakan makanan, minuman, ya segala sesuatu yang anak-anak butuhkan. Daripada gambar anak yang kedua itu, ya, di mana orang tuanya, ya, bajunya itu compang-camping, kemudian badannya sangat kotor. Bayangkan yang seperti itu, anak-anak di rumah tidak boleh melawan orang tua. Bersyukurlah kamu mempunyai orang tua yang baik, yang bisa merawat dan memelihara kamu nanti sampai kamu besar. Ya, nah inilah anak. Nanti akan ibu suruh anak-anak menuliskan contoh sikap bersyukur kepada Tuhan. Dari gambar itu, apakah anak-anak bisa menemukan contoh sikap bersyukur? Tadi kan ada gambar anak yang sedang makan, ada gambar anak yang seorang pengemis yang sedang meminta makanan. Siapa yang bisa menyebutkan contoh sikap bersyukur? Contoh sikap bersyukur. Contoh sikap bersyukur. Coba dibaca. Contoh sikap bersyukur. Ya, siapa yang bisa membacakan yang pertama? Coba anak-anak buat dulu contoh sikap bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang bisa? Contoh sikap bersyukur. Menjaga kesehatan tubuh. Ya, bagus. Dengan Jessica bagus. Menjaga kesehatan tubuh seperti tadi yang pertama anak-anak, ya, dengan cara mandi. Berapa kali anak-anak? 2 kali sehari, menggosok gigi, keramas, mandi. Itu juga cara kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua apa anak-anak? Bersembahyang di sanggar. Ya, bersembahyang di sanggar atau di merajan. Itu juga merupakan sikap bersyukur kepada Tuhan. Bersembahyang, ke pura, sanggar, ke merajan, ya anak-anak, ya. Kemudian apa lagi contoh sikap bersyukur? Merawat peliharaan itu. Ya, bagus, merawat hewan peliharaan yang tadi ibu sebutkan, ya. Ada yang merawat kucing, ada yang merawat anjing, mungkin ada di rumahnya mempunyai ayam, ya. Ada yang merawat atau memelihara tumbuhan seperti pisang, bunga. Itu adalah contoh sikap kita bersyukur kepada Tuhan. Baiklah anak-anak. Nah, sekarang kita akan sampai pada lembar kerja peserta didik. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Coba nanti anak-anak bisa berdiskusi dengan cara kasih jaga jarak anak-anak, ya. Jangan berdekatan, cukup anak-anak menghadap ke sini, Dek Widi menghadap ke Rasti, dan Alif juga sama Dwi, ya. Dan kita bersama dulu bertiga. Ya, kembalikan ini. Coba anak-anak isi nama, kemudian anak-anak berdiskusi dengan teman. Kerjakan terlebih dahulu LKPD yang pertama. Ibu kasih waktu anak-anak. Siapa yang belum dapat? Sudah semua? Ya, baik. Sekarang anak boleh berdiskusi bersama teman untuk mengerjakan LKPD 1, yaitu yang pertama adalah isi nama dulu anak-anak, isi nama. Ya, isi nama. Oh ya. Isi namanya Aril, nomor absen, ya. Semuanya bekerja. Dek Dwi sudah bawa pulpen? Tidak ada pulpen? Ya. Ada temannya yang mau meminjamkan alat tulis kepada Kadek Widi?
Iya, nggak apa-apa, pakai pensil aja. Ya, kasih temannya, ya bagus. Saling berbagi anak-anak, ya. Nah, ibu kasih waktu ini anak-anak 10 menit untuk mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Coba, boleh anak-anak berdiskusi bersama teman dengan cara menghadap saja ya. Ya, ditulisnya di LKPD. Di LKPD yang telah disediakan ya. Yang pertama itu anak-anak dapat menemukan ciri-ciri makhluk hidup dan membuat kalimat yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, tadi kan udah anak-anak bersama ibu itu belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, nah sekarang coba anak-anak kerjakan LKPD-nya. Ciri yang pertama apa? Ciri yang kedua apa? Ciri yang ketiga apa? Boleh itu dipilih dari beberapa ciri makhluk hidup. Kemudian baru yang kedua anak-anak membuat kalimat. Ya, nah sekarang coba kerjakan. Kalau ada yang tidak bisa, anak-anak bisa bertanya kepada teman dan juga kepada ibu. Ya, ciri makhluk hidup yang pertama apa? Nah, boleh anak-anak berdiskusi. Atau anak-anak ini disatukan saja bangkunya dengan adik ini. Ya, yuk satukan bangkunya supaya anak-anak bisa berdiskusi. Kita dulu. Nah, kita duduk di sini. Ini tasnya. Ya, apa? Nah, ini bersama Rasti dan juga bersama Ariel. Ariel boleh menghadap ke sana, Ariel. Nah, ya. Nah, berdiskusi. Yang pertama apa, Rasti? Itu. Cirinya yang pertama apa? Tulis. Cirinya yang kedua apa? Tulis, boleh. Yuk, berdiskusi semuanya. Ya, boleh. Kalau tidak tahu, boleh tanya sama teman atau anak-anak boleh membaca kembali bahan ajar yang telah ibu bagikan. Ya, bahan ajarnya. Di sini sudah ada anak-anak bahan ajar. Di bahan ajarnya sudah ada. Coba anak-anak buka di buku bahan ajarnya. Ya. Buka bukunya, di sini ada ciri-ciri makhluknya. Ya. Tadi anak-anak sambil berdiskusi sambil mengerjakan LKPD. Ya. Jadi ingat anak-anak, pada LKPD 1 itu anak-anak ada di sana tujuannya anak-anak dapat menemukan ciri-ciri makhluk hidup dan membuat contoh kalimatnya. Ya, coba sekarang kerjakan. Boleh ngomong, tak ada apa-apa. Dek Widi, sudah Dek Widi? Ya, bagus. Ya. Kalau sudah, Dek Widi boleh baca kembali LKPD yang kedua. Ya. Bagus. Nah, bagaimana Dwi? Nomor berapa Dwi yang belum? Oh ya, membuat kalimatnya. Ya, Dwi, yang pertama itu apa itu Dwi?
bernapas. Misalnya Dwi mau buat kalimat tentang bernapas. Contohnya apa? Renungkan dengan tangannya. Contohnya apa? Kalian berhenti bernapas. Kalimatnya? Ya, manusia, hewan dan tumbuhan bernapas. Oh, coba itu bisa dipakai anak-anak ya, bapaknya Rasti. Nah, Detika, sudah menemukan masalah Detika? Ya, Detika lagi membuat kalimat. Apakah lembar kerja pertama sudah selesai? Oh, belum, Dewi. Belum. Bernapas. Coba Dwi bisa cari di buku bahan ajarnya yang tentang bernapas. Apa contoh kalimatnya, Dwi? Nah, Dwi seperti ini. Misalnya, coba sendiri. Nah, ya, bernapas misalnya. Tulis Dwi. Ya. Jadi anak-anak walaupun libur di rumah, anak-anak tetap membaca supaya pada saat membuat kalimat itu anak-anak tidak merasa susah. Ya, kalau sudah banyak membaca, pasti anak-anak akan dapat membuat kalimat dengan benar. Ya, dengan apa ini? Ya. Kemudian, ya boleh. Ya boleh, boleh di bahan ajarnya ada makanan, ya makan dan minum. Boleh ditulis, boleh, boleh itu dicari di bahan ajarnya anak-anak ya. Nah, terus Dwi sudah. Nah, yang kedua Dwi apa cirinya? Makan dan minum. Nah, misalnya makan dan minum. Aduh, saya kuat sekali makan dan minum. Nah, kan isi ada tulisan makan dan minum. Jadi anak-anak, makan dan minum itu diperlukan oleh semua makhluk hidup. Siapa yang sudah KPD 1? Coba angkat tangannya. Ya, bagus, Etika. Ya, coba kasih tahu dah Rasti temannya. Boleh temannya dikasih tahu Rasti dengan kelompoknya. Ngomong aja tak apa-apa. Ini adalah latihan anak-anak ya. Kalau ulangan baru anak-anak tidak boleh. Ya. Arif sudah? Ya, nomor 3. Nomor 3 adalah bernapas. Ya. Gampang sekali itu membuat kalimatnya bernapas. Ya. Oh, satu kali bernapas. Oh, ketemu dah tuh kalimatnya. Ya.
Ya, lagi sebentar ibu akan minta. Nah, Dwi, sudah? Nah, sekarang Dwi lanjutkan ke LKPD 2 ya. Nah, pada LKPD 2 di sini anak-anak, setelah tadi anak-anak menyimak gambar PowerPoint tentang anak yang PowerPoint yang ini anak-anak. Nah, setelah anak menyimak ini, memperhatikan gambar ini, nah, kamu disuruh menemukan atau menyebutkan contoh sikap bersyukur kepada Tuhan sebagai perwujudan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang seperti tadi disebutkan oleh teman-temannya. Contoh sikap bersyukur 1, ini 2, ini boleh anak-anak bertembung dengan temannya ya untuk LKPD yang kedua. Devika sudah? Ya, bagus. Nanti akan ibu suruh membacakan. Kalau Devika sudah, Devika boleh kembali ke tempat duduknya. Ya, ayo ibu bantu. Ayo teman Devi bantu temannya untuk menggeser bangkunya. Ya. Nanti kalau sudah temannya yang lain juga begitu anak ya. Ya, tulis. Ayo tulis. Hasil diskusi kamu bersama temannya itu ditulis. Ya, anak-anak ya. Arya sudah? Tadi kan Kak Arif dapat menjawab sembahyang. Nah, yang itu. Ya. Ya, bagus. Berdoa sebelum makan boleh. Tulis saja. Apapun itu sikap bersyukur kepada Tuhan. Lagi sebentar, kalau sudah selesai semuanya, ibu akan minta anak-anak untuk membacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ya. Baiklah anak-anak. Nah, kelompoknya Rasti sudah? Baiklah anak-anak. Nah, coba. Nih. Sudah? Dwi, coba kembali ke tempatnya masing-masing. Dwi lagi kembali ya. Tidak apa-apa. Ayo Rasti bantu temannya kembali ke tempatnya di sini. Bantu temannya Rasti mengembalikan tempat duduknya. Arya juga dengan Rasti. Ya. Lagi sebentar, ibu akan minta perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Ya, Kak Devika sudah? Ya, Devika bisa membacakan hasil diskusinya bersama teman di depan kelas, bisa membacakannya? Ya, ya Devika, maju ke depan, kemudian temannya yang lain memperhatikan hasil presentasi yang dibacakan oleh temannya Devika. Ya, yang lain perhatikan dulu temannya. Ayo bacakan Devika, nomor 1. Makhluk hidup bernafas, Nafas. berkembang biak dan bergerak. Terus kalimatnya. Kalimatnya ikan bernafas menggunakan insang. Terus 2. Pohon pisang berkembang biak dengan cara menumbuhkan tunas baru. iya, bagus. Terus Semua makhluk hidup bisa bergerak. iya, bagus sekali. Kemudian yang kedua Devika baca. KPD-nya yang kedua baca. Berdoa sebelum makan. Ya, bacakan soalnya apa itu
mewujudkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus. Berdoa sebelum makan. Terus? Sembahyang pada hari raya umat Hindu. Ya. Menjaga kesehatan tubuh. Ya. Kemudian Ibu suruh lagi menceritakan pengalaman bersyukur. Coba bacakan Devika. Saya selalu bersyukur karena memiliki anggota tubuh yang lengkap. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Devika, anak-anak. Tepuk tangan. Semuanya tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Silakan duduk Devika. Terima kasih Devika. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Hasil kerja daripada Devika itu apakah sudah benar atau masih kurang, anak-anak? Sudah benar. Kasih dulu tepuk tangan yang keras untuk Devika. Nah, kelihatannya anak-anak sudah mulai kurang bersemangat. Sekarang Ibu akan ajak anak-anak untuk tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Ulangi lagi sekali, tepuk semangat. Ya, terima kasih. Udah semangat lagi anak-anak? Nah, sekarang Ibu minta Rasti untuk mewakili kelompoknya. Yang pertama sudah Rasti? Ya, yang pertama bacakan Rasti ke depan. Nah, yang pertama dulu Rasti baca ke depan. Ariel yang nomor LKPD yang kedua sudah? Oh iya. Ayo, bacakan dulu Rasti. Ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, bergerak, makan dan minum. Buatlah kalimat yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makan dan minum. Manusia bernafas menggunakan hidung. Hewan bergerak menggunakan kaki dan tangan. Ya, bagus. Silakan duduk Rasti. Ya, Ariel, coba bacakan LKPD-nya yang kedua. Ariel, yang di atas dulu. Yang contoh sikap bersyukur. Coba Ariel bacakan, Ariel, ke depan. Berdoa sebelum makan. Ya, Membersihkan badan setiap hari. terus ada setiap hari terus. Bersama ibu semuanya di sana. Ya, bagus. Duduk Ariel. Tepuk tangan dulu untuk Ariel. Ya, baiklah anak-anak. Karena LKPD 1 dan LKPD 2-nya sudah. Sekarang Ibu akan ajak anak-anak untuk merangkum. Ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kembali tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, coba LKPD-nya itu dirapikan dulu, kemudian Ibu nanti akan suruh anak-anak mengumpulnya. Ya, LKPD-nya dirapikan, ya. Sudah, anak-anak. Sekarang Ibu akan ajak anak-anak untuk mengingat kembali pelajaran yang telah kita pelajari dari tadi. Ya. Nah, yang pertama, anak-anak telah mempelajari tentang apa, anak? Ciri-ciri makhluk hidup. Iya, bagus. Yang pertama, anak-anak telah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja itu yang pertama ciri-ciri makhluk hidup, anak-anak? Nafas. Terus, Makan dan minum. makan dan minum. Bergerak. Apalagi anak? Berkembang biak. Apalagi anak? Peka terhadap rangsama. Jadi itulah ciri-ciri makhluk hidup. Ada bernapas, ada bergerak, kemudian membutuhkan makanan dan minum, berkembang biak, ya anak-anak ya. Kemudian peka terhadap rangsama. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, anak-anak telah mempelajari tentang apa, anak-anak? Yang kedua, iya, bagus sekali Rasti. Bersyukur kepada Tuhan. Coba ingat-ingat kembali anak-anak, bagaimanakah caranya kita bersyukur kepada Tuhan? Contohnya apa? Ariel? Berdoa sebelum makan.
Iya, menjaga kesehatan tubuh dengan cara mandi 2 kali sehari. Dan apa lagi? Bersama ibu sembahyang di sangga. Bersama ibu sembahyang di sangga. Coba pasti apa lagi sikap bersyukur kepada Tuhan. Tadi kan kamu bilang punya tumbuhan bisa hewan. Apa itu caranya bersyukur? Menjaga hewan. Iya, menjaga dan merawat hewan peliharaan. Baiklah anak-anak, jadi tadi pagi kita telah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan juga bagaimanakah caranya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ingatlah anak-anak ya, contoh sikap bersyukur kepada Tuhan. Nah, itulah yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Dalam buku bahan ajarnya coba dibuka. Di sana sudah ada anak-anak rangkuman. Jadi yang pertama, ciri-ciri. Coba Ari baca yang keras. Yang pertama apa itu rangkumannya? Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, tumbuh dan makan. Ya. Kemudian yang kedua coba baca Rasti. Agar tubuh tetap sehat dan kuat, kita harus makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, dan istirahat yang cukup. Ya, bagus, berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian Dwi, coba baca nomor 3. Salah satu pemahaman sila pertama Pancasila adalah bersyukur kepada Tuhan. Iya, salah satu pengamalan sila yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, coba baca Dewi Di. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Ya, coba Devika baca yang nomor 5. Bersyukur dapat dilakukan dengan mengucapkan syukur dengan doa. Ya, baik itu dengan doa, baik itu dengan perbuatan. Baiklah anak-anak, sudah dengan bersama anak-anak sudah menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Sekarang Ibu akan lanjutkan kembali dengan memberikan beberapa soal ini anak-anak berupa pilihan ganda, ada 10 soal. Coba nanti anak-anak menjawabnya pada buku soal ini, langsung dijawab, diisi saja paling atas nama dan nomor absen anak-anaknya. Silakan dijawab sendiri dengan memilih jawaban A, B, atau C. Silakan kerjakan sendiri ini anak-anak, evaluasinya ya. Nah, kerjakan sendiri ini digunakan untuk mengetahui apakah tadi anak-anak sudah dapat memahami materi yang telah Ibu berikan. Ayo kerjakan anak-anak, Ibu kasih waktu cuma 5 menit saja. Dengan cara boleh melingkari, boleh juga dengan cara memilahnya ya. Nanti kalau sudah selesai silakan anak-anak kumpul pada meja. Anak-anak kerjakan. Apakah ada anak-anak yang sudah selesai? Ya, coba kerjakan dulu anak-anak ya. Ya, Devika sudah? Ya, tolong di bawah dulu. Nanti sama LKPD-nya dijadikan satu Devika. Nah, untuk bahan ajarnya silakan nanti anak-anak bawa bukulannya. Boleh dipelajari di rumah. Yang dikumpul adalah LKPD dan lembar evaluasinya saja ya.
Dah ya, jadikan satu Ariel dengan LKPD-nya Ariel. Nanti dikumpul. Nah, kalau itu yang mudah. Enggak, LKPD-nya saja. Ya, yang itu bisa dipelajari di rumah ya. Nah, itu di bawah deh ya. Bahan ajarnya nanti bisa anak-anak pelajari di rumah. Anak-anak sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Sudah. Ya, baiklah. Kalau sudah, silakan anak-anak kumpul pada meja itu. Silakan dikumpul anak-anak, evaluasinya saja. Evaluasi dan lembar kerja siswanya, ya. Bukunya dikumpul. Oh, tidak. Ini dari dikumpul. Ya. Evaluasi sama LKPD. Bahan ajarnya di bawah. Oh iya. Sudah kumpul. Nanti dikumpul dan kumpul oke. Nah, coba perhatikan anak-anak pada bahan ajarnya di sana juga ibu sudah tuliskan di sana untuk pekerjaan rumahnya. Nanti itu anak-anak kerjakan di rumah. Kemudian di bawah nanti pada hari Senin anak-anak. Ya, pada hari Senin kita akan berjumpa kembali di subtema 2 anak-anak tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi kita akan mulai di sana di hari Senin anak-anak. Ya. Nah, kemudian tidak lupa nanti anak-anak jangan lupa untuk selalu ingat protokol kesehatan. Masih ingat anak-anak protokol kesehatannya? Ya, jangan lupa anak-anak tetap menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Ya, anak-anak ya. Nah, sekarang ibu akan mengajak kembali anak-anak bernyanyi. Siapa yang bisa menyanyikan lagu ini? Apakah anak-anak pernah mendengarnya? Dengaden awak bisa? Pernah? Hah? Dengaden awak bisa depan anak ingadamin geginami buka nyampat anak saya tumbolu lalu ebo kata ya den rire anuliu pembelajaran. Sana nak nyanyikannya. Ayo bersama-sama dengan ibu ya, ikuti ibu ya. Dengaden yang keras. Dengaden awak bisa depan anak ingadamin geginani buka nyampat. Yang keras anak-anak. Anak saya tumbuh dulu hilang dulu ebok kata ya den rire anuliu pembelajaran. Jadi anak-anak, lagu ini adalah lagu Bali yang namanya pupuk ya. Jadi ibu di sini mengajak anak-anak bernyanyi lagu Bali. Nah, lagu ini mempunyai arti anak-anak ya. Dengaden awak bisa. Jangan kita selalu berpikir bahwa kita lah yang paling pintar. Kita yang paling pintar, kita yang paling kaya, kita yang paling berada. Jadi kita bersikap sombong boleh anak-anak? Tidak boleh. Apapun misalnya anak-anak pintar sekali, tetap anak-anak harus menghargai atau mengajak berteman kepada temannya yang masih kurang. Itu belogati dia jaga, tidak boleh. Ya, kita berteman dengan siapa saja, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, tetap kita harus berteman untuk menciptakan kerukunan di sekolah. Ya, tadi apabila anak pintar, apabila anak kaya, tidak boleh apa anak-anak? Tidak boleh sombong. Karena anak sekarang pintar, tetapi pelajaran itu adalah sepanjang
anak-anak tetap belajar. Belajar dan terus belajar. Ngerti anak-anak? Ya, sekarang sebelum Ibu akhiri pelajarannya, ingat nanti akan Ibu bagikan lagi ini bahan ajarnya yang kedua. Anak-anak bisa nanti mempelajarinya di rumah. Ya, untuk anak-anak siap belajar di hari Senin. Jadi anak-anak sebelum pulang, anak-anak Ibu ingatkan kembali untuk anak-anak selalu tetap menjaga kesehatan. Itu sangat penting anak-anak ya. Kalau kamu sudah sehat, maka anak-anak akan bisa bertemu lagi bersama Ibu di sekolah, belajar bersama-sama lagi bersama teman, bersama Ibu guru di sekolah. Jadi kuncinya anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Setelah sampai di rumah, anak-anak jangan langsung menuju meja makan karena lapar. Ya, anak-anak yang pertama apa anak? Iya, yang pertama sekali jangan dulu langsung masuk ke rumahnya, tetapi mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir. Habis itu anak-anak ya boleh menggunakan hand sanitizer, boleh. Kemudian apabila anak-anak keluar rumah harus menggunakan apa anak-anak? Menggunakan masker. Tapi anak-anak lebih baik jangan keluar rumah ya, untuk menjaga kesehatan dulu di rumah aja diam. Kemudian yang ketiga harus bagaimana anak? Menjaga jarak, jangan berkerumun, jangan duduk di tempat-tempat yang ramai, apalagi tidak menggunakan masker. Itu sangat berbahaya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu akhiri pelajarannya, kembali Ibu mohon Devika, coba anak-anak terlebih dahulu masukkan dulu bukunya dalam tas. Boleh dimasukkan dulu bukunya ke dalam tas. Ayo Arif. Yang bukunya yang itu boleh dimasukkan dalam tasnya. Ya, masukkan dengan rapi dulu supaya tidak lupa. Ya. Devika, tolong dipimpin temannya untuk berdoa menutup pelajaran supaya anak kita berdoa kepada Tuhan supaya anak-anak bisa pulang dengan selamat, sampai di rumah dengan selamat. Ayo Devika, silakan. Pimpin temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum pulang kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, dulu lagi. Ayo berdiri, semuanya berdiri berdoa. Ayo ulangi Devika. Baiklah teman-teman, sebelum pulang kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Devika, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, terima kasih anak-anak sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik pada pagi hari ini. Untuk menutup pelajaran, Ibu akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak, silakan anak-anak pulang, jangan berkerumun. Ya, silakan Devika dulu. Terima kasih, coba.